Semua orang bilang jadi wakil rakyat itu pengabdian mulia untuk negara. Tapi ternyata, ada anggota DPR yang gajinya sehari lebih besar dari gaji guru sebulan penuh. 3 juta rupiah per hari guys, sementara rakyat yang mereka wakili ada yang kerja sebulan cuma dapat segitu. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka yang bayar gaji fantastis ini adalah rakyat miskin yang pajak penghasilannya dipotong paksa. Hari ini gua bakal bongkar skandal sistemik yang bikin Indonesia jadi surga buat elit politik. Bagian 1. Plot twist pertama yang bikin shock. 3 juta per hari itu bukan total income mereka. Itu cuman basic salary. Belum tunjangan transportasi 15 juta per bulan, tunjangan komunikasi, 10 juta tunjangan reses, 25 juta fasilitas mobil dinas, plus sopir, plus bensin, gratis asuransi kesehatan premium family coverage, dan puluhan tunjangan lain yang totalnya bisa tembus 200-300 juta per bulan per orang. Mari kita breakdown matematikanya. 580 anggota DPR dikali 90 juta basic salary equals 52,2 miliar per bulan. Times 12 months, that's 626 miliar rupiah per year. Tapi ingat, itu baru gaji pokok. Dengan semua tunjangan, total cost bisa 1,2 triliun per tahun. Dan guys, mereka cuma kerja efektif sekitar 100 hari dalam setahun karena rises panjang, libur politik, kampanye, dan absen sembarangan. Revelation yang lebih brutal, uang 2 triliun ini bisa dipakai buat gaji 400.000 guru honor selama setahun atau beasiswa penuh 400.000 mahasiswa S1 selama 4 tahun atau bangun 4.000 sekolah berkualitas di seluruh Indonesia. Tapi no, mereka lebih milih masukin ke kantong pribadi sambil ngomong demi rakyat. Bagian 2. Tapi tunggu, masih ada twist yang lebih mengejutkan. Sistem pensiunan mereka yang completely insane. Bayangkan, lo kerja 5 tahun sebagai anggota DPR, terus lo dapat pensiun sampai mati. From age 30 to 80, that's 50 years of passive income cuma karena 5 years of service. Meanwhile, guru yang ngajar 35 tahun, PNS yang kerja 30 tahun, pensiunan mereka masih dipersoalkan dan nilainya jauh di bawah pensiun DPR. Dan sekarang, timing yang perfect storm. Pas rakyat lagi struggling dengan inflasi gila-gilaan, harga sembako naik 40-50%, daya beli drop significantly, malah gaji DPR yang dinaikin. Beras naik dari 12.000 jadi 18.000 per kilo. Minyak goreng dari 14.000 jadi 22.000. Cabai rawit bisa loncat 80.000 per kilo tanpa warning. Tapi yang penting, gaji DPR naik, right? Sri Mulyani dengan confidence level maksimum bilang guru dan dosen jangan jadi beban negara. Anggaran pendidikan dipotong brutal 66 triliun. Dari 244 jadi cuma 178 triliun. Education budget dipangkas, tapi political elite budget malah naik. The irony is sickening. Bagian 3. Plot twist ketiga yang paling dark. Ini semua legal dan systematic. Ada undang-undang yang melindungi privilege mereka. Ada sistem yang sengaja dibuat-buat mengamankan financial future mereka dan keluarga turun-temurun. Sementara rakyat yang struggling financially harus bayar pajak yang sebagian besar dipakai buat maintain lifestyle mewah mereka. Compare dengan negara developed lain. Di Jerman, anggota Bundestag gajinya sekitar 10.000 euro per bulan, tapi mereka punya workload insane dan accountability ketat banget. Di Jepang, anggota Diet gajinya memang lumayan, tapi ada performance metrics dan public scrutiny yang brutal. Kalau gagal deliver, career over. Di Indonesia, different story completely. Mereka bisa tidur di rapat, absen sesuka hati, bikin kebijakan yang merugikan rakyat, tapi gaji tetap jalan, fasilitas tetap mewah, pensiun tetap terjamin, zero accountability, maximum benefit. Yang paling twisted, mereka yang kemarin campaign dengan janji hidup sederhana bersama rakyat, mendengar aspirasi wong cilik, perjuangan untuk keadilan sosial, sekarang jadi bagian dari sistem yang exploit rakyat secara legal dan sistematik. Reality check yang paling brutal. Political class makin kaya sementara rakyat makin miskin.
Gap ini funded oleh pajak dari tukang ojek, pedagang kaki lima, buruh pabrik, petani yang penghasilannya sehari cuma 50-100 ribu, dipakai bayar gaji 3 juta per hari buat orang yang kerjanya duduk, tidur, dan ngomong nonsens di rapat. Kesimpulan. Jadi sekarang gua tanya, masih percaya sama wakil rakyat yang gajinya 60 kali lipat dari rakyat yang mereka wakili? Masih yakin mereka fighting for your rights? Sistem ini udah jadi parasite yang ngisep darah rakyat secara legal. Selama kita diam, mereka makin berani. Tapi kalau kita pressure terus, history shows mereka bisa mundur. Remember Tapera yang dibatalin? PPN 12% yang ditunda karena public pressure. 626 miliar buat basic salary DPR versus 174 triliun buat seluruh pendidikan Indonesia. Prioritas negara udah totally terbalik. Drop thoughts kalian, berapa gaji reasonable untuk DPR? Ready nggak pressure mereka sampai sistem berubah? Like kalau fed up dengan political parasitism ini, subscribe untuk more eye-opening content tentang elit politik yang systematically exploit rakyat.